Selamat datang di podcast saya sendiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Di sini sudah hadir Kasurman. Halo, apa kabar? Baik. Beliau adalah pahlawan super dengan senjata kasurnya. Dan ada Phoenix XXXXX92 di sini. Phoenix 92, bukan Phoenix XXXX. Beliau adalah seorang gamer yang bisa menyalin kekuatan karakter-karakter yang ada di game. Yoi, gamer paling the best. Jangan lupa subscribe Phoenix 92. Jadi lo pemenang, jangan jadi Jaga bahasanya ya. Ini ada anak kecil ini. Dan di sini ada Bapak Robert Ya, dan halo. adik Junior. Apa kabar Pak Robert? Ya, masih dalam perbaikan. Lucu sekali Bapak ini. Iya. Di sini juga ada ini tidak ada namanya. Seorang pemain layangan yang pernah menyelamatkan kota. Hai. Pantasan dari tadi bawa matahari. Siapa nama Anda sebenarnya? Oh, sudah mulai ya? Oh iya, dan kita telah kedatangan Kakek Welam. Sudah hadir di studio ini. Tunggu nak, tunggu. Kakek lagi on the way. Ya. Kakek Welam adalah kakek dari seorang konten kreator yang mengalami kejadian tragis. Beliau di sini akan memberikan kesaksian tentang kejadian tragis tersebut. Oke. Dan yang terakhir ada Alex. Halo. Selamat datang Alex. Seorang yang terobsesi dengan sendal jepit. Tapi kabarnya telah sembuh setelah ditangani oleh Profesor Dokoke Kokehe. Apa kabar Alex? Tidak terlalu baik, tapi coba lihat sekarang. Saya memakai sepatu. Wah, memakai sepatu membuat saya seperti menjadi seseorang yang baru. Luar biasa perkembangan Alex ya. Ini ya, banyak yang bilang kalau muka kalian itu mirip-mirip atau hampir sama semua. Enggak lah. Bercanda nih Brian ini. Mirip dari mana Saya juga tidak mengerti itu. Tapi muka Pak Robert mirip muka bapak saya loh. Oh ya? Nih. Mana? Coba. Kalau ini beda lah. Mana nggak ada mirip-miripnya ini? Oh iya sih, kumisnya terbelah ini. Kasurman. Ya. Ini kekuatan yang kalau dibilang unik ya. Apa saja yang Anda bisa lakukan dengan kasur? Saya bisa buat kasurnya terbang, jadi senjata, jadi tameng juga, dan tentu tak kalah penting untuk tidur. Kenapa kasur sih? Jelek banget kekuatannya. Kasur kan empuk, nggak berbahaya. Kalian pikir aku juga senang punya kekuatan kasur? Apa Anda juga pernah bersetubuh dengan kasur? Tidak. Kenapa? Kenapa kasur? Saya hanya memanfaatkan apa yang ada pada diri saya untuk membantu sesama dengan segala apa yang saya miliki. Wah. Bacot. Lihat, selalu ada aja orang yang dengki saat kita ditepuk tangani. Kekuatan kamu itu kan cuma niru dari game. Emang kenapa mau lihat kekuatan siapa yang lebih keren? Bacot lah. Hei anak muda, mulutnya itu ya. Kenapa Anda selalu marah-marah, Phoenix 92? Pasti nggak pernah pacaran ya orang. Pernah kok. Iya pernah, tapi di game doang. Dan aku kenal mantan pacarnya. Oh ya? Hai Phoenix 92. Baby mood 27. Hubungan kita pernah berjalan indah. Sangat indah. Jadi mereka pernah pacaran dalam game. Seharusnya aku tidak pernah tahu kalau kamu adalah bantal dan kamu adalah laki-laki. Phoenix 92. Aku bukan perempuan atau laki-laki. Aku tidak punya gender. Tidak punya gender. Apakah Anda salah satu dari kelompok? Junior tutup telinga. Jelas aku tidak punya gender. Karena aku bukan manusia. Aku hanyalah bantal. Iya, tapi you break my heart. Drama lagi nih. Aku marah bukan karena kamu telah bohong padaku.
Aku marah karena aku sudah tidak percaya lagi padamu. Tapi Saat ini aku mencoba membuatmu merasakan sakit yang sama. Mencoba menyakitimu dengan kebohonganku. Tapi aku tidak menemukan satupun kebohonganku kepadamu. Phoenix Oke, sepertinya kita harus move on ya. Untuk si pemain layangan. Ya, siapa sebenarnya nama Anda? Layangan putus, woi! Alex, seorang yang pernah terobsesi dengan sendal jepit. Sejak kapan Anda mengidap penyakit itu? Tolong diperbaiki kata-kata Anda. Kata-kata Anda membuat saya tersinggung. Ini bukan penyakit. Oh, maaf. Lantas, apa itu? Ini kelainan. Oh, baik. Jadi, apakah Anda sudah benar-benar tidak tertarik dengan sendal jepit? Ya, tentu saja sudah tidak. Manusia itu harus terus berubah. Kita harus rela menghancurkan memori-memori yang sudah terkonstruksi di dalam... Gimana? Padahal sendal jepit cocok banget buat main layangan loh. Jujur aja sih lebih nyaman pakai sendal jepit kalau saya ya. Apalagi di daerah iklim hangat begini kan. Setuju Pak, mudah dipakai, mudah dilepas, sirkulasi udaranya baik untuk kaki, ya kan? Angin di kaki tidak terasa palsu. Apalagi tekstur sandal jepit itu loh. Hadiah ulang tahunku beli sendal jepit aja ya. Iya. Phoenix 92. Sebenarnya ada berapa X yang ada di dalam nama Anda? 9 kayaknya. 13 deh. Apakah Anda tersinggung jika ada yang memanggil nama Anda dengan X yang lebih atau kurang? Ya enggak lah. Orang-orang tersinggung itu orang-orang Jaga bahasanya, tapi kan kamu juga harus menghormati orang lain. Bodoh amat, aku bisa bilang apa aja. Kekuatan kamu itu payah. Kamu orang tua yang gagal didik anak. Dan permainan layangan itu permainan ketinggalan zaman. Yang satu ini kelainan. Emang? Dan anak itu seperti semua anak yang lain. Dan lihat kakek itu, saking tuanya waktu kentut pasti keluar debu. Jalan 5 meter nggak sampai-sampai. Siapa yang lagi jalan? Ini kakek lagi lari. Ini tidak ada pengetahuan yang saya dapat dari sini. Kenapa sih Anda toksik sekali? Ya nggak tahu. Itu aja yang ada di kepalaku. Cuma nggak mau bohong aja. Ya, tapi kata-katamu itu menyakiti perasaan orang lain. Ya, perasaan hanyalah perasaan. Dan emang jujur itu menyakitkan kan? Sebenarnya jujur itu tidak menyakiti siapa-siapa. Kita lah yang menyakiti diri kita sendiri. Iya, tapi setidaknya kamu itu harus jadi orang berguna bagi orang lain. Dan kata-katamu itu tidak ada gunanya. Gimana rasanya, Pak? Enak. Untuk pemain layangan nih, apakah Anda bisa disebut sebagai superhero? Saya rasa tidak. Itu terlalu berlebihan untuk saya. Saya hanya mencoba menjadi orang yang berguna saja. Seperti kata Pak Robert. Ya, tapi yang Anda lakukan itu adalah tindakan superhero. Ya, mungkin pada dasarnya saya peduli terhadap sesama. Itu saya lakukan sejak dari kecil. Saya ingat waktu saya masih sekolah. Ada cewek yang saya suka. Dia terjatuh saat bermain di lapangan. Saya mendekati dia, mencoba membuat perasaan dia lebih baik. Saya mencium lukanya. Oh, dan apa yang terjadi? Besoknya dia tetanus. Oke, dan pertanyaan saya sekarang. Siapa sebenarnya nama Anda? Ya, nama saya... Para pejuang, berkumpullah! Dunia akan tahu bahwa kita, orang-orang merdeka, selalu akan berdiri dan akan selalu berjuang melawan tiran. Sampai titik darah penghabisan. Kenapa Phoenix 92? Sorry, saya baru main Rise of Kingdoms. Kerjaanku baru diserang. Rise of Kingdoms? Aku juga main loh. Aku main juga. Nyimak, tahu nggak? Di Rise of Kingdoms, sekarang ada peradaban baru. Peradaban Yunani. Tahu dong, aku pakai peradaban Yunani sekarang. Bahkan aku sudah mencoba 14 peradaban. Aku sudah mencoba Romawi, Jerman, Britania, Viking, Cina, Jepang, Mesir, dan banyak lagi. Nah, iya. Nyimak juga dong.
nitip sendal ya. Dalam peradaban Yunani, ada komandan-komandan baru, yaitu Pyrrhos dan Perikles. Sebentar. Saya pernah baca tentang mereka di buku-buku sejarah. Berarti mereka memakai tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata ya? Iya, banyak lagi tokoh-tokoh yang bersejarah lainnya. Udah banyak game strategi yang saya mainin, tapi nggak mau bohong, ini game strategi favorit saya. Karena tidak hanya membuat kerjaan sendiri, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan pemain dari mana aja, kapan saja, dan kalian harus tahu, aku punya jabatan raja di kerajaan saya. Wah, Aku pakai peradaban Cina, yang mana peradaban Cina memiliki kecepatan membangun yang memungkinkan saya membangun kerajaan saya lebih cepat dari player lain. Peradaban Vikingku bisa ratain kota kamu, karena peradabanku punya bonus serangan infanteri dan bonus penambahan pasukan. Si bocil main juga? iya dong. Nah, itulah sebabnya segalanya harus seimbang. Peradaban Romawi contohnya, menggunakan kecepatan berjalan dan bonus pengumpulan sumber daya alam untuk mengembangkan kota, dan bonus pertahanan untuk melindungi kota dari serangan musuh. Menarik nih. Apalagi yang bisa dilakukan? Perang emang seru sih, tapi saya pribadi lebih senang merancang kota dan menikmati estetika bangunan-bangunan yang ada di setiap peradaban. Tapi saya juga harus mempelajari strategi untuk bertahan dari serangan musuh juga dong. Download ah. Buat pemula bagusnya pakai peradaban apa ya? Iya, apa? Peradaban Cina bagus sih buat pemula. Peradaban Yunani juga. Peradaban Yunani meningkatkan HP infanteri sebesar 5%, damage pasukan gabungan sebesar 5%, dan kecepatan mengumpulkan batu sebesar 10%. Jadi, kamu bisa membangun kota dengan cepat dan bisa segera bergabung di dalam perang. Kalian jangan khawatir, kalian bisa gabung di aliansi saya. Saya leader di aliansi, dan kita bisa lindungi kalian. Jadi kita bisa saling bantu gitu dong. Kayak kita bisa diplomasi dengan pemain lain buat jadi satu sekutu begitu? Iya, tentu saja. Wah, cocok ini. Mari berperang bersamaku melawan jutaan pemain, aliansi, dan pemain dari seluruh dunia. Oh iya, jika kalian merasa bermain di ponsel layarnya kecil, sekarang kalian bisa menggunakan PC. Ini adalah versi terbaru dari Rise of Kingdoms. Oke, aku siap main. Ayo kita perang. Tunggu, begitu di dalam game, gunakan kode GRIS4ROK untuk mendapatkan 20 kunci perak. Itu adalah hadiah dari Rise of Kingdoms untuk merayakan peradaban Yunani yang baru. Apa kalian semua sudah siap? Ayo, Ayo balas serangan musuh yang menyerang kerjaanku. ayo, serang! Junior, kalau udah gede mau jadi apa? Sakit. Dokter. Sudah berapa lama Anda menikah, Pak Robert? Oh, sudah 5 tahun. Tepatnya 26 Mei 2018. Dan Junior anak yang pertama? Dia anak pertama. Lahir di 18 Juni 2018. Hah? Kasurman, ternyata Anda telah eksis sudah lama ya. Ini beberapa perubahan kostum Anda. Kita lihat di video ya. Oh, iya itu saya. Coba balikin tadi. Lihat kostumnya. Kostumnya jelek banget. Kalau dia ngaca, bayangannya nangis. Oke, kita sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Untuk kalian masing-masing. Yang pertama ada dari Kabul Budiono. Untuk Alex. Ya, Bagaimana cara Anda mengatasi telapak kaki belang bekas tali sendal jepit? Oh, mungkin maksud beliau belang di punggung kaki ya. Bagaimana itu? Biarkan saja. Biarkan saja kaki Anda belang. Itu adalah tanda kesetiaan Anda terhadap sendal jepit. Semakin belang punggung kaki Anda, semakin tinggi tingkat kesetiaan Anda terhadap sendal jepit. Nah, kita lihat pertanyaan selanjutnya dari Viko Febrianto untuk Phoenix 92. Kalau manggil hurufnya X-nya kurang atau lebih, beliau tersinggung nggak? Ini kan udah dibahas. Oh iya ya, sudah dijawab tadi ya. Kita coba lihat pertanyaan lain dari Al-Ghifari Muhammad Gaza. Coba nggak ngomong toksik satu hari. Bisa lah. Gini ya, kalau saya ngomong toksik, kalian bisa tampar saya. Dari Reza Miswandi, apakah kasurmen bisa beraksi di waktu hujan? Karena kasur akan lebih berat ketika basah. Ya, masuk akal. Gimana itu, kasurmen?
Ya, kasur basah dan bau tak sedap itu justru menambahkan attack power ke kasur saya, sehingga damage yang diberikan lebih tinggi. Jadi ya, saya masih bisa beraksi dalam waktu hujan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Robert. Oh, nih. iya, apa? Dari Risami. Tanyain ke Bapak, itu kumis pakai obat apa? Cakep bet katanya. Oh, Dek Risa. Ini udah alami kayak begini, tidak pakai obat kok. Kecuali kumisnya lagi sakit demam. Itu baru pakai obat. Untuk Junior, apakah kamu kepikiran buat jadi superhero, Dek? Karena penggaris beracun sangat OP katanya. Oh, maksud dia ini nih. Aku tidak terlalu berharap untuk menjadi superhero. Yang aku coba lakukan adalah Aku ini nanti maka saya percaya kalau saya kalau misalnya sudah besar nanti untuk diri saya dan sekitar saya. begitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir untuk petarung layangan dari Albertus Bayu. Siapa nama asli Anda? Baik. Nama asli saya Gempa! Teman-teman, nanti kita berjumpa lagi di podcast saya sendiri. Kita harus menutup podcast ini. Oke, ayo mulai. Lah, orang-orang pada kemana ini?